Banyak yang beranggapan Gunung Kawi merupakan tempat bersemedi untuk mencari pesugihan. Namun hal ini justru bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya. Makam atau pesarean Gunung Kawi justru syarat unsur budaya. Bahkan banyak yang datang ke tempat ini untuk berwisata. Berikut laporan jurnalis Transmedia Abdul Malik. Kita lihat dalam laporan khas redaksi. Terletak di ketinggian 2.551 meter di atas permukaan laut, kompleks makam atau pesarean Gunung Kawi menyajikan udara yang sejuk khas pegunungan. Seperti pegunungan pada umumnya, kompleks pesarean juga dikelilingi hutan. Di belakang saya ini merupakan makam dari Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo. Eyang Jugo ini adalah buyut dari susunan Pakubuwono I yang memerintah Keraton Surakarta. Makam ini menjadi pusat ziarah tidak hanya dari masyarakat sekitar, namun juga dari multi etnis. Ini merupakan bagian dari kompleks pesarean Raden Mas Suryokusumo atau biasa disebut Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono di Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setiap hari sekitar 600 hingga 1.000 orang datang ke sini untuk berziarah. Di musim liburan jumlah pengunjung bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Di kiri makam terdapat pohon Dewandaru. Konon di bawah pohon Dewandaru, dahulu Eyang Jugo yang juga dikenal sebagai tokoh syiar Islam ini bertirakat atau bersemedi. Hingga kini pohon Dewandaru masih tumbuh subur dan terawat dengan baik. Di kanan makam terdapat 2 guci besar peninggalan Eyang Jugo yang dulu digunakan untuk menampung air minum. Saat ini banyak pengunjung minum air dari guci ini dan berharap bisa mendapatkan berkah. Salah satu pengurus Yayasan Ngesti Gondo yang merupakan pengelola pesarean Gunung Kawi menuturkan, Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono merupakan pejuang yang dulu ikut bertempur bersama Pangeran Diponegoro. Usai Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, keduanya berpindah ke daerah timur. Beliau ini dahulu adalah salah satu laskarnya Pangeran Diponegoro. Di era Perang Diponegoro, di saat Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda dan diasingkan, kemudian beliau juga mengasingkan diri dari Mataram menuju ke wilayah Jawa Timur ini. Bagi masyarakat Jawa, ziarah merupakan tradisi mengunjungi makam leluhur. Menurut mereka, leluhur yang telah dimakamkan tidak meninggal, namun berpindah alam dari alam dunia menuju alam keabadian. Tradisi ini juga hampir sama di kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pengunjung yang datang tidak hanya didominasi oleh masyarakat Jawa, tetapi juga dari kalangan Tionghoa. Meski dikunjungi banyak orang, tata cara berziarah tetap menyesuaikan adat istiadat budaya Jawa. Hanya ketika berdoa, pengunjung dipersilahkan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Yang berziarah ke sini tuh dari dulu kala ya, itu mayoritas orang Chinese dan juga tidak sedikit yang orang Jawa ya, khususnya Jawa. Karena sepengetahuan saya, budayanya orang Chinese dengan orang Jawa itu beti lah ya gitu loh, beda tipis gitu loh ya kan. Tidak hanya ziarah, banyak pengunjung yang datang ke sini justru untuk berwisata dan menikmati sejuknya udara pegunungan. Pengunjung juga bisa memberi makan merpati yang dilepas bebas. Pengunjung yang datang kebanyakan adalah rombongan dari luar daerah Malang. Ke ziarah. Ziarah aja, sama wisata atau gimana? Sama wisata cuma kesini aja sih, ziarah aja terus balik. Berapa orang Mbak dari Mojokerto? Wah banyak sih, kurang lebih satu bis itu berapa ya, 60 orang mungkin atau 30 orang. Ya lihat-lihat barusan sampai sama teman-teman mau lihat keadaan Gunung Kawi bagaimana, soalnya belum pernah kesini sih. Kalau saya dulu kecil kesini tapi sudah lama, jadi mau tahu aja sih perubahannya gimana. Soalnya kan akhir-akhir ini rame ya di medsos itu. Sesuai nggak dengan yang ada di sini, yang di medsos itu? Menarik sih, cukup sesuai sih, cuman yang ada yang masalah mistis-mistis, yaitu nanti kita lihatlah, belum tahu kita sendirinya. Bagi warga sekitar, kompleks pesarean Gunung Kawi mendatangkan berkah tersendiri. Salah satunya bagi Via, pedagang bunga untuk nyekar di makam Eyang Jugo.
Di hari biasa, ia bisa mengantongi uang dari hasil berjualan bunga 80 hingga 150 ribu rupiah per hari. Dan jika di musim liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga 7 kali lipat. Harapannya untuk kedepannya untuk orang-orang yang di sana itu ya yang positif-positif aja, karena Gunung Kawi itu nggak ada yang seperti yang viral-viral di berita-berita itu kan, itu enggak sebenarnya. Di sini itu cuman ya nyekar, ziarah ke tempatnya Mbah Hyang Jugo sama Raden Mas Imam Sujono gitu aja. Bawa bunga 5.000 atau 10.000 gitu aja. Hal senada diungkapkan Hartono. Warga asli Gunung Kawi ini mengaku mendapatkan berkah dari berjualan kuliner khas Gunung Kawi. Setiap hari selalu saja ada pengunjung yang mampir ke warungnya. Khas daerah sini Pak ya? Ya, yang khasnya itu ayam bakar bumbu rujak, itu yang paling khas dan jadi ciri khasnya Gunung Kawi. Pak, kalau sehari gitu biasanya yang beli berapa? Ada berapa orang? Ya, minimal setiap hari itu Gunung Kawi itu selalu ada tamu, tidak kenal hari rame atau hari sepi. Bagi pengelola pesarian, toleransi yang terjaga di sini merupakan warisan sejarah dan harus dilestarikan. Kata kakek saya, tidak pernah bicara soal agama. Kita bicara tentang kemanusiaan yang saya katakan filsafat tadi. Jadi kita nggak urus lu siapa gitu loh. Yang penting kita sama-sama manusianya, ya kita harus sama-sama menghargai. Nggak masalah, hidup ini kan memang penuh perbedaan Thomas gitu loh. Itu nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu di kotak-kotak, nggak perlu dikelompok-kelompokkan gitu kan. Kompleks pesarian Gunung Kawi ini syarat nilai sejarah dan budaya. Terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, kompleks pemakaman tokoh sejarah ini memadukan nilai spiritual, sejarah, hingga akulturasi budaya yang sangat kental. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.